Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Asnail Hamdi, Siti Sakinatur Rahmah, Rahmawati Sofiana, dan Rina Rohmaningsih akan mempresentasikan media pembelajaran dengan judul Hidup Bersih Semua Menjadi Nyaman. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Islam menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik badani maupun rohani. Kebersihan badani itu tercermin dengan bagaimana umat muslim selalu bersuci sebelum mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, tujuan bersuci ialah agar umat muslim terhindar dari kotoran ataupun debu yang menempel di badan, sehingga secara sadar atau tidak sadar dapat membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa atau etimologi berarti bersih dan bersuci. Sedangkan menurut istilah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis ialah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas ialah keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu dibersihkan meliputi anggota badan, pakaian, dan tempat terutama yang dilakukan ketika sholat. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis yang ringan, yakni kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun selain ASI. Cara mensucikannya yakni cukup dipercikkan air pada bagian yang terkena air kencing. Yang kedua yakni najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Najis ainiyah yaitu najis yang masih jelas zatnya, jelas warnanya, jelas baunya, dan jelas rasanya. Cara mensucikannya yakni dibasuh sampai hilang zatnya, jelas warnanya, jelas baunya, dan jelas rasanya, atau jika sulit hilang, dimaafkan. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini adanya walaupun kurang jelas zatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikannya yakni dengan cara disiram. Yang ketiga yakni najis mughaladhah atau najis berat, yaitu najis yang disebabkan jilatan anjing atau babi. Cara mensucikannya yakni dengan cara dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Yang pertama yakni hadas kecil. Penyebab hadas kecil: yang pertama, buang air kecil. Yang kedua, buang air besar. Yang ketiga, hilang akal. Cara mensucikannya yakni dengan wudhu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar. Penyebab hadas besar yakni 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluarnya mani. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wiladah. Dan keenam, meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu dengan membasahi dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau suatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Sarana yang digunakan dalam toharoh: yang pertama, benda padat, yakni seperti batu, pecahan genting, batu bata, kayu, dan daun kering, kertas, tisu, dan apa saja yang bersifat menyerap. Dengan syarat semua benda tersebut dalam keadaan suci atau bersih dan tidak terpakai. Yang kedua yakni benda cair. Benda cair yang dapat digunakan untuk bersuci hanyalah air, bukan minyak atau sejenisnya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci hanyalah air mutlak, yaitu air asli atau murni yang tidak tercampuri oleh sesuatu pun dari najis dan benda lainnya. Air mutlak meliputi air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air salju, air embun, dan sebagainya. Tata cara toharoh dari hadas. A. Wudhu merupakan salah satu cara membersihkan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan, disertai ketentuan tertentu, yakni meliputi syarat, rukun, sunnah, batal, dan kaifiatnya. Wudhu dengan tata cara dan urutan sebagai berikut.
Yang pertama, melafalkan niat wudu, yakni nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Berniat wudu di dalam hati bersamaan dengan membasuh seluruh muka, yakni mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan hingga telinga kiri. Yang kedua, yakni membasuh kedua tangan sampai siku hingga 3 kali. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, disunahkan membasuh kedua telinga. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau urut. Yang ketujuh, membaca doa setelah berwudu. Tata cara toharoh dari hadas. B. Tayamum merupakan alternatif atau cara lain membersihkan hadas kecil dan besar dengan menggunakan sarana debu yang suci sebagai ganti dari wudu dan mandi dengan ketentuan tertentu yang meliputi syarat, rukun, sunnah, batal, dan kaifiatnya. Rukun fardu tayamum ada 5, meliputi 1. Niat tayamum dalam hati, yakni nawaitu tayammuma listibahati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu tanah yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua belah tangan hingga siku dengan debu yang suci. Yang keempat, tertib berurutan. Tata cara toharoh dari hadas. C. Mandi merupakan salah satu cara membersihkan diri dari hadas besar dengan cara mengalirkan air yang suci lagi mensucikan ke seluruh anggota badan, yakni mulai dari rambut sampai kaki, disertai ketentuan tertentu yang meliputi syarat, rukun, sunnah, batal, dan kaifiatnya. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah sambil mencuci kedua belah tangan sampai bersih. Yang kedua, membersihkan najis dan kotoran yang ada di badan. Yang ketiga, berwudu terlebih dahulu. Yang keempat, niat mandi sambil menyiram rambut disertai dengan menggosok atau mengilanginya dengan jari sampai 3 kali siraman. Lafal niat mandi yakni nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kelima, yakni menyirami seluruh badan dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan menggosoknya dengan rata, lalu kemudian sebelah kiri. Yang keenam, mandi dianggap selesai, lalu membaca doa. Lafal doanya sama seperti doa selesai wudhu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.